Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat syahadat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran perkuliahan kita yang ke-10, yaitu masih berkaitan dengan hak asasi manusia. Mahasiswa sekalian, di materi sebelumnya kita sudah memahami bersama bahwa hak asasi manusia itu melekat otomatis dalam diri kita sebagai manusia, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dalam konteks ini HAM itu adalah kodrat. Otomatis ini, tidak perlu diminta. Karena ini kodrati, sifatnya transendental. Allah langsung, Tuhan yang mengasihi. Nah ini. Ya. Artinya memang ketika Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu yang memberikan hak asasi manusia ini, maka logikanya hanya Allah yang boleh, yang berhak mencabut hak asasi manusia ini kembali. Ini. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan hidup. Maka hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang berhak untuk mencabut hidup kita. Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan rezeki. Maka yang berhak untuk mencabut atau mengambil rezeki itu ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka ketika seseorang membunuh orang yang lainnya, maka itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Bukan haknya seseorang itu mencabut nyawa orang lain. Jadi, maka ketika seseorang mencuri itu juga termasuk dalam melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Bukan haknya seseorang itu mengambil rezeki orang yang lain. Gitu. Ini. Maka kuasa HAM ini adalah kuasa penuh dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang memberi, maka yang mengambil atau mencabut itu Allah juga. Ini. Loh, kalau begitu dalam konteks ini adalah hak prerogatif atau hak mutlak dari Allah, apa peran manusia, Pak? Kalau begitu, apa peran sesama manusia dalam HAM ini? Nah, kita perlu pelajari di sini. Baik, begini. HAM itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Tetapi hukuman atau apa namanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu Allah nggak mengadili secara langsung. Tuhan itu tidak mengadili secara langsung. Ya. Nah, walaupun itu diberikan oleh Allah, tapi bagi orang yang melanggar hak yang diberikan oleh Allah ini, Allah nggak berikan sanksi secara langsung. Sanksi Allah itu, sanksi Tuhan yang Maha Kuasa, itu sifatnya akumulatif. Berupa dosa dan pahala. Kalau baik itu pahala, kalau melanggar itu dosa. Jadi sanksinya itu dosa. Yang akan diadili di kemudian hari. Nah, di hari pembalasan, di hari pertimbangan. Itu. Ini. Kenapa kok sanksi Allah itu, sanksi Tuhan itu nggak sifatnya langsung aja? Gitu. Ada pertanyaan mungkin seperti itu. Kenapa kenapa enggak sih orang yang membunuh orang lain itu langsung sambar petir? Gitu. Kenapa orang yang mencuri itu nggak langsung diberikan sanksi oleh Allah, uh, tangannya patah, misalnya? Nah, inilah bagian dari ujian, cobaan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Kalau Allah itu memberikan sanksi secara langsung dalam konteks pelanggaran hak-hak yang diberikan oleh Allah sendiri terhadap manusia yang melanggarnya, maka tentu semua orang akan masuk surga. Kenapa? Ada prototipe ketika orang berbuat salah itu langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung diberikan sanksi secara tunai oleh Allah. Nah ini. Maka
dalam konteks menguji kehidupan manusia, Allah itu memberikan akumulasi atas sanksi-sanksinya. Sekaligus juga memberikan akumulasi terhadap pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, ini yang menjadi alasan manusia perlu berperan aktif, gitu loh. Manusia perlu berperan aktif dalam rangka untuk melindungi, menghargai, kemudian memberikan efek jerah, gitu, supaya terjadi kehidupan yang harmonis di masyarakat, gitu loh. Bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka akan membabi buta di dunia. Maka oleh karena itu, manusia perlu berpartisipasi aktif dalam rangka penegakan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu. Gitu. Bagaimana upayanya? Upayanya yaitu membuat serangkaian peraturan-peraturan, serangkaian konstitusi, ya, yang memuat sanksi langsung bagi orang-orang yang melanggar HAM di dunia. Gitu. Karena kalau mengandalkan terhadap sanksi Tuhan yang sifatnya akumulatif tadi, maka keharmonisan hidup di dunia ya, itu tidak sulit untuk dicapai. Itu. Maka manusia berupaya berpartisipasi untuk menciptakan keharmonisan itu dengan membuat serangkaian aturan-aturan konstitusi beserta sanksi-sanksinya bagi orang-orang yang melanggar hak yang diberikan Tuhan tadi. Itu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi kok alurnya seperti itu. HAM ini diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan. Ya. Maka Tuhan yang berhak mencabut. Ketika orang lain ya mencederai hak-hak yang diberikan oleh Tuhan tadi, Tuhan akan memberikan sanksi, tapi sifatnya akumulatif, berupa dosa. Ya. Bagi orang-orang yang tidak percaya adanya dosa tadi, mereka akan terus melakukan kerusakan-kerusakan, melanggar hak-hak orang lain. Nah, dan untuk mencegah itu, maka manusia ikut berpartisipasi. Nah, berpartisipasi untuk mencegah hal-hal pelanggaran-pelanggaran HAM seseorang terhadap orang yang lainnya. Ya. Dengan cara membuat serangkaian aturan atau konstitusi dan sekaligus sanksi-sanksinya untuk menciptakan keharmonisan. Jadi setidaknya orang itu akan jerah ketika melihat orang lain, oh orang yang membunuh itu sanksinya penjara seumur hidup, misalnya. Dan itu akan memberikan efek jerah. Ketika orang jerah, ketika orang itu takut untuk membunuh, melanggar hak orang lain, maka hidup itu akan harmonis. Ini. Nah, dalam konteks ini, karena HAM ini diberikan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara logika HAM ini hanya bisa ditegakkan, hanya bisa diakui bagi manusia atau orang-orang yang beragama atau memiliki kepercayaan, atau setidaknya meyakini ada zat tunggal yang di atas segala-galanya yang menciptakan mereka, menciptakan kita. Orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, itu hakikatnya mereka tidak tahu HAM mana yang mereka junjung. Hak mana yang mereka perjuangkan. Mereka tidak berpikir bahwa siapa yang menciptakan hidup mereka. Mereka tidak pikir bahwa mereka nanti juga akan mati. Orang-orang yang ateis itu cenderung sifatnya materialis. Ya. Mereka hanya percaya pada hal-hal yang nyata, yang ada wujudnya. Sementara ada hal-hal yang tidak berwujud, mereka tidak meyakini itu. Termasuk tentang adanya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka hak itu ya sifatnya ada dalam diri mereka, ya, yang mereka sendiri yang menghargai, menjunjung tinggi, atau mereka taat pada hukum pemerintah. Gitu. Padahal HAM ini adalah diberikan oleh Tuhan. Mereka tidak bisa menciptakan hidup mereka sendiri. Gitu. Nah, mahasiswa sekalian, nah konteks orang-orang yang ateis tadi,
yang mereka tidak beragama tapi mengakui, menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu kadang-kadang mulai membelokkan kebenaran dari HAM itu sendiri. Mereka menganggap kebenaran dalam diri mereka itu ya sesuai dengan akal, rasa, dan nafsunya. Padahal HAM tidak bisa seperti itu. HAM itu harus dari Tuhan. Ya. Yang diatur melalui serangkaian kitabnya, ya. Yang diatur melalui serangkaian para perantara Allah, para nabi dan rasul, gitu. Para tingkah laku nabi dan rasul, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Jadi tidak bisa semena-mena didefinisikan menurut konsep akal, rasa, dan nafsunya. HAM tidak bisa seperti itu. Tapi bagi orang-orang ateis, mereka ini mendefinisikan HAM berdasarkan akal, rasa, dan nafsunya. Ini yang kadang apa namanya membuat tatanan kehidupan kita itu menjadi rusak. Ini tatanan kehidupan kita menjadi rusak. Contoh, oke, contoh LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya. Bagi orang-orang beragama, ya ini juga bukan termasuk hak. Orang yang suka dengan sesama laki-laki, orang yang suka dengan sama perempuan itu bukan hak. Ya. Loh, cinta kasih sayang itu kan hak, Pak. Tuh, saya udah tanya seperti itu. Bagi orang-orang yang ateis misalnya tanya seperti itu. Cinta dan kasih sayang kan Tuhan, itu kan hak. Kalau saya mencintai sesama laki-laki, menyayangi sesama laki-laki, mencintai perempuan sesama perempuan, menyayangi sesama perempuan, itu kan menjadi bagian dari hak. Ini. Biseksual, saya laki-laki mau berubah jadi perempuan, perempuan mau berubah jadi laki-laki, itu kan hak, Pak. Mungkin ada yang bertanya seperti itu bagi orang-orang yang ateis. Ya, biseksual, saya suka laki-laki dan perempuan, perempuan suka dengan sama perempuan dan laki-laki, itu kan juga bagian dari hak, Pak. Itu pandangan orang-orang ateis. Misalnya. Dalam konteks orang-orang yang beragama, hal itu tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari hak. Kenapa? Karena itu jelas melanggar kodrat kita sebagai manusia. Ya. Dalam agama manapun, dalam kepercayaan manapun, laki-laki itu hanya diperkenankan menikah dengan perempuan. Perempuan hanya diperkenankan menikah dengan laki-laki. Kenapa? Tujuannya untuk memperbanyak keturunan. Nah, terus bagaimana kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, ya, dalam konteks gay, ya, laki-laki menikah dengan laki-laki, mereka mau punya anak dari mana? Rahim itu kan kodratnya ada di perempuan. Ya, manusia tidak bukan apa namanya bukan bukan makhluk yang memiliki dua kelamin. Hermaprodit bukan hermaprodit. Ya, manusia itu memiliki kelamin tunggal. Ya, terus kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, mereka akan punya keturunan dari mana? Tujuan hidup mereka itu akan sampai mana? Ini jelas menyalahi kodrat. Yang perempuan menikah dengan perempuan, mereka mau punya keturunan dari mana? Mereka punya rahim tapi nggak ada yang membuahi, kan begitu? Ini, ya. Orang transgender yang laki-laki berubah jadi perempuan, kemaluannya berubah dan segala macamnya. Mereka mau punya keturunan dari mana? Ini. Nah, ini hal-hal semacam inilah HAM yang dibelokkan untuk apa namanya membenarkan akal, rasa, dan nafsu manusia. Dan ini salah, gitu loh. Dan ini salah. Hati-hati ini. Di Eropa, bagi mereka-mereka yang ateis atau bahkan yang didominasi oleh orang-orang ateis, lesbi, gay, biseksual, transgender itu menjadi bagian dari hak. Mereka biarkan saja. Bagi yang perempuan suka dengan perempuan, ya silahkan menikah dengan perempuan. Bagi yang mereka suka dengan laki-laki, ya silahkan menikah dengan laki-laki. Negara nggak ikut campur urusan itu. Tuh. Negara nggak ikut campur urusan itu. Tapi kita di Indonesia sebagai sebuah negara yang berideologikan Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, maka hal-hal semacam ini tidak bisa semena-mena di menjadi bagian dari hak.
gitu loh. Kita makhluk makhluk yang bertuhan. Indonesia adalah negara yang bertuhan, gitu loh. Ini maksud sekalian. Ya, jadi bukan berarti HAM itu terus kita mendefinisikan hak yang diberikan Tuhan itu terus semena-mena, tidak. Tidak bisa seperti itu. Ada batasan tentang deskripsi HAM dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang bertuhan. Ya. Apa batasannya? Serangkaian larangan-larangan yang ada dalam agama kita masing-masing. Ya. Tuh. Itu batasannya. Jadi nggak bisa semena-mena ini definisikan sebagai hak. Terus karena ini menjadi hak, kita definisikan sesuka hati kita, sesuai nafsu kita, sesuai akal kita. Nggak bisa. Ketika mendefinisikan terhadap HAM, ya, kita harus melibatkan unsur spiritual. Tidak bisa hanya sekedar kajian intelektual dan emosional. Memang betul intelektualitas itu menjadi bagian dari kodrat manusia nih, sebagai makhluk yang berakal. Emosional menjadi bagian kodrat manusia sebagai makhluk yang berperasaan. Tapi jangan lupa kita juga makhluk Tuhan, di mana Tuhan menciptakan serangkaian larangan, perintah untuk mengatur kehidupan kita, supaya kehidupan kita harmonis, supaya kehidupan kita berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini mahasiswa sekalian. Jadi jangan kalian mendefinisikan HAM itu menurut akal, rasa, dan nafsu. Tidak bisa hanya berpedoman pada itu, tapi harus juga berpedoman pada spiritual. Tidak bisa berpedoman hanya pada intelektualitas dan emosional. Jadi ini fitrah. Tiga hal ini harus seimbang. Intelektual, emosional, dan spiritualitas itu harus imbang ketika mendeskripsikan tentang hak asasi manusia. Ini. Tidak bisa kita hanya berpedoman pada salah satu atau salah duanya. Ini. Seperti kasus LGBT tadi. Loh Pak, saya ini kan kasih sayang itu kan hak saya Pak. Saya yang punya perasaan. Ya, saya yang punya perasaan. Mau saya suka dengan laki-laki atau perempuan itu terserah saya. Enggak bisa. Ada kodrat yang melekat dalam diri kamu sebagai makhluk Tuhan. Dan Tuhan melarang itu. Suka dengan sama laki, suka dengan sama perempuan itu dilarang. Tuhan melarang itu. Dosa besar itu. Itu. Ini. Mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan sanksi langsung bagi orang-orang yang suka sesama jenis seperti ini, mungkin nggak ada orang yang berani seperti ini. Orang yang suka sama jenis itu kemudian dilaknat Allah misalnya, sambar petir misalnya. Atau ketika zaman Nabi Lut alaihissalam binasakan oleh Allah. Gitu. Ini. Nah, hal-hal semacam ini harus kalian pahami secara utuh, mahasiswa sekalian. Ya, harus kalian pelajari secara utuh. Oke, HAM harus sejalan dengan nilai dan konsep spiritual. Ya, dalam buku itu saya jelaskan seperti itu. Karena HAM muncul sebagai fitrah manusia. Ya, fitrah manusia sebagai makhluk berintelektual, emosional, dan spiritual. Yang dalam hal ini memiliki konsekuensi bahwa hanya manusia yang beragama yang dapat menuntut pengakuan, penghormatan, dan menegakkan dan pelindungan HAM. Kenapa saya bilang tadi manusia beragama? Karena kalau manusia itu tidak beragama, maka hanya akan berpedoman pendeskripsian HAM hanya berpedoman pada konteks dua ini, intelektual dan emosional, tanpa mempertimbangkan unsur spiritualitas. Ini pemahaman HAM yang tanpa dilandasi dengan konsep spiritual hanya akan menjadi alat untuk memupuk pemahaman sekuler, liberal, dan bahkan komunis. Nah, ini akan kita bahas di sini. Serta menjadikan manusia justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari tujuan hidup yang ditentukan atau digariskan oleh Tuhan. Oke. Baik. Ini yang saya dijelaskan dalam buku saya itu. Pemahaman HAM yang tanpa dilandasi dengan konsep spiritualitas itu hanya akan menciptakan paham sekuler, liberal, dan bahkan komunis. Sekuler itu apa? Sekuler itu memisahkan urusan agama dan memisahkan dengan urusan sosial dan pemerintahan. Ya kalau mau beragama silahkan, enggak juga silahkan. Itu sekuler. Ya, beribadah ya judi tetap jalan, kira-kira begitu. Itu sekuler.
Karena ibadah itu urusannya dengan Tuhan, kalau judi itu urusan dengan sama manusia, pemahaman sekuler. Seperti itu. Pemisahan antara urusan agama dan urusan urusan kepentingan duniawi. Kira-kira seperti itu. Kalau liberal ini kebebasan. Ini yang liberal tadi saya bilang tadi. Liberal ini menuntut mendefinisikan HAM itu berdasarkan konsep intelektualitas dan emosional tadi. Ya, jadi mengagungkan kebebasan individual. Ya, mengagungkan kebebasan individual. Ya, kalau mau suka sama jenisnya silahkan, karena itu individu kamu, hak kamu. Gitu. Nah, kalau mau apa namanya suka dengan mau ganti kelamin transgender silahkan. Gitu. Karena itu bagian dari hak kamu, itu liberal seperti itu. Ya, oke. Kamu mau maaf misalnya eh, berhubungan seks tanpa nikah ya silahkan. Selama kamu sudah melewati batas umur yang ditetapkan negara silahkan. Itu liberal. Seperti itu. Karena kasih sayang itu menjadi bagian dari hak. Itu dalil mereka seperti itu. Dan hak yang melekat pada individual. Gitu. Selama yang tidak ada yang dirugikan secara personal maka silahkan. Itu orang liberal. Bebasan mengakukan kebebasan bebas-bebasnya. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Gitu. Begitupun atau kebalikannya negara komunis. Di mana negara komunis itu apa namanya mereka harus harus menganggap setiap penguasa pemimpinnya itu adalah Tuhan. Ya, ya, kuasa mereka itu di atas segala-galanya. Para pemimpin atau penguasa. Ya, itu. Di negara-negara komunis rata-rata hak bagi rakyatnya itu tidak terlalu diperhatikan. Tidak diperhatikan. Nah, yang penting para pemimpinnya memaksa rakyatnya untuk setia pada negaranya, apapun bentuknya. Itu negara komunis. Maka ketika para pemimpin itu dalam negara komunis itu melakukan pemaksaan, melakukan pemindasan, itu tidak masalah gitu. Tidak ada HAM dalam negara komunis, kira-kira seperti itu. Tidak ada hak asasi untuk beribadah dan segala macamnya. Hidup mati warga negara di negara komunis itu adalah tergantung di penguasanya. Gitu loh. Ini tergantung di penguasanya. Gitu. Ya, ketika penguasa melanggar hak asasi manusia, ya misalnya di negara komunis seorang tentara membunuh warga sipil tanpa alasan yang jelas ya sah-sah saja. Karena tentara bagian dari pemerintahan yang berkuasa. Tapi kalau di negara yang di Indonesia kan tidak bisa seperti itu. Walaupun tentara sekalipun, pemerintahan sekalipun, ketika mereka melanggar hak dari rakyatnya, itu warga negara berhak menuntut, ini berhak menuntut keadilan. Gitu. Tapi kalau negara komunis tidak. Bahkan di Korea Utara itu bahkan para pemimpinnya itu dianggap sebagai Tuhan yang disembah dalam waktu-waktu tertentu, dihormati, disembahyangi dalam waktu-waktu tertentu. Itulah. Mereka tidak hampir beberapa negara komunis itu juga tidak diperbolehkan meyakini Tuhan untuk pemerintahannya seperti itu. Atau di negara religius, itu benar-benar mengakui HAM itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini kebalikan dari liberal dan komunis gitu. Di HAM itu memang memang dari Tuhan dan menjalankan hukum Tuhan secara utuh gitu. Ya, berzina ya dirajam gitu. Mencuri ya potong tangan gitu kira-kira. Seperti itu. Itu HAM religius. Ini ini sebagai turunan dari pemahaman ini tadi. Ya. Pemahaman HAM secara spiritualitas, itu akan melahirkan negara religius yang hanya berpedoman pada spiritualitas. Itu akan melahirkan negara religius seperti contoh Arab Saudi atau negara-negara Islam lainnya. Mereka mengakui menegakkan HAM itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ini pemahaman HAM yang hanya berpedoman pada intelektualitas dan emosional itu hanya akan melahirkan liberalisme, kebebasan individu yang tanpa batas. Ya, kebebasan individu
yang bebas, yang melalaikan unsur spiritualitas, yang melalaikan larangan-larangan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini ya. Kemudian komunisme ini lahir sebagai akibat dari apa namanya? Emosional. Ya, emosionalitas penguasa ini. Jadi ketika penguasa apa namanya? Penguasa pemerintahan itu berhak melakukan apa saja pada rakyatnya. Itu muncul unsur komunis di situ. Pemahaman HAM secara sepihak dari unsur emosional. Ini. Ini. Lah, terus kemudian peran Pancasila di mana, Pak? Ini. Oke. Nah, mahasiswa sekalian, peran Pancasila itu mengintegrasikan pemahaman kajian intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Nah, ini. Oke. Contoh, Pak, kalau seseorang di Indonesia mencuri, kenapa nggak hukumannya dipotong tangan? Seperti yang diajarkan sebagaimana dalam konteks agama Islam misalnya. Ini. Kenapa hanya dipenjara 5 tahun atau 10 tahun misalnya mencuri? Kenapa nggak dipotong tangan saja, Pak? Nah, ini. Indonesia ada unsur emosional, ada unsur perasaan dan spiritualitas. Ya. Dihukum, orang yang mencuri itu tetap dihukum, itu berarti unsur spiritualitas. Tapi hukumannya tidak sampai pada potong tangan. Kenapa? Karena ada unsur emosional positif di situ, bahwa kalau orang yang mencuri dipotong tangan, nanti setelah untuk melanjutkan kehidupannya, untuk menghidupi keluarganya dan segala macamnya, maka dia akan kesulitan. Akan ada kecacatan dalam hidup dia yang menyebabkan dia susah untuk mencari nafkah. Ya. Ada kecacatan dalam dirinya ketika mereka bertobat, tapi kemudian mengalami kesulitan untuk mencari nafkah untuk keluarganya, karena mereka juga akan memiliki keluarga, karena kodrat mereka juga akan berkeluarga. Itu. Maka muncul hukuman penjara, tidak sampai mengadopsi hukuman-hukuman yang ada sebagaimana dalam negara-negara yang berbasis agama. Ini. Maka itu peran, itu HAM, pengakuan HAM di Pancasila seperti itu. Ini. Oke. Dalam satu sisi, negara mengatur kebijakan, ya, mengatur kebijakan tentang apa namanya pajak misalnya. Orang yang memiliki penghasilan dalam nominal tertentu, orang yang mendapatkan rezeki dengan mudah dengan harta yang lebih, itu mereka ditarik pajak. Negara mengatur, ya, menarik pajak, ya, menarik pajak. Tapi di sisi lain, negara memberikan subsidi supaya masyarakat-masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah itu juga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini. Nah, di satu sisi komunis, negara mewajibkan pajak, artinya memberikan penekanan, memberikan pressure terhadap orang-orang yang memiliki penghasilan tertentu, ya. Tapi di sisi lain negara memberikan subsidi. Nah, ini. Negara mengatur harga minyak, bahan bakar minyak, itu juga dalam rangka untuk memberikan kepastian bahwa masyarakat mampu membelinya. Ya. Tapi di sisi lain Indonesia juga liberal, misalnya memberikan kebebasan orang untuk memilih pendidikan, kebebasan orang untuk mengembangkan ekonominya, memberikan kebebasan orang untuk berpakaian dan segala macamnya. Tapi ada batasan. Nah, ini Pancasila itu berada dalam konteks ini. Pancasila menjadi penyeimbang dari tiga aliran ini. Ya. Boleh bebas, tapi batasannya agama. Ya, boleh bebas, tapi batasannya agama. Boleh bebas, tapi negara mengetatkan aturan. Ya, mengetatkan aturan. Ini. Oke. Nah, ini konteks Pancasila dalam kajian liberal, komunis dan religius pada kajian hak asasi manusia. Jadi Pancasila ini posisinya penyeimbang di sini. Nah, di satu sisi mengadopsi religiulitas,
Di satu sisi Pancasila juga juga mengedepankan kebebasan, tapi di sisi lain Pancasila juga juga memberikan penekanan terhadap konteks-konteks tertentu, nah, memberikan pressure terhadap kehidupan di masyarakat dalam konteks positif. Nah, ini yang berkaitan dengan apa namanya Pancasila atau berkaitan dengan HAM dalam kajian intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, di akhir materi hak asasi manusia ini, mahasiswa sekalian, saya ada tugas untuk teman-teman semuanya. Pertama, saya minta tugasnya nanti setelah dikerjakan itu dikumpul pada e-learning pertemuan ke-10. Login pada akun kalian masing-masing di e-learning Metro Univ, kemudian submit nanti kalau sudah selesai mengerjakan, submit di pertemuan ke-10. Sudah saya sediakan itu tempatnya. Kedua, batas pengumpulan tugas untuk materi HAM ini itu hari Kamis tanggal 25 Mei 2022. Ya, tanggal 25 Mei. Gitu ya. Tugas dikerjakan boleh dalam format Word atau format PDF. Ya, boleh dalam format Word atau PDF. Apa tugasnya? Nah ini. Tugasnya silahkan kalian tonton film Simba. Simba. Ini film India ini. Judulnya Simba. Nanti link filmnya akan saya bagikan lewat WhatsApp grup kita. Gitu ya. Besok lah, hari Sabtu saya bagikan besok. Tuh. Kemudian setelah ditonton, jawab pertanyaan. Ini, pertanyaan. Maaf. Pertanyaan 4 ini. Pertama, bentuk kejahatan apa yang terjadi dalam film Simba itu? Ada kejahatan apa saja yang dalam film Simba itu? Ada pelanggaran HAM apa saja yang ada dalam film Simba itu? Yang kedua, dari berbagai kejahatan atau pelanggaran HAM tersebut, manakah yang termasuk pelanggaran HAM paling berat dalam film tersebut? Kemudian deskripsikan alasannya. Pertanyaan ketiga, kenapa negara demokrasi seperti India masih terjadi kejahatan atau pelanggaran HAM semacam itu? Dan yang terakhir, D, jelaskan pendapat Anda tentang peran pemerintah India, dalam hal ini alat negara, kepolisian, dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam film tersebut. 4 pertanyaan ini silahkan kalian jawab. Ya. Sistematika jawabannya nanti boleh ini tulis nama NPM di pojok kiri atas, kerjakan di kertas A4, ya, diketik berarti ini ya. Times New Roman, spasi 1,5, margin 3433, font 12, rata kanan kiri. Nanti silakan boleh dikirim via PDF atau via Word. Gitu ya. Demikian untuk tugasnya, mahasiswa sekalian, untuk pertemuan berkaitan dengan materi hak asasi manusia pada part yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, bila taufiq wal hidayah, Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.